Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas materi tentang pengangguran. Sebelum melanjutkan ke videonya, perkenalkan, nama saya Zilan Mukhtar. Nama saya Nugra Saputra. Nama saya Ida Zultina. Nama saya Raselia Nisa Tomasa. Nama saya Yungfera Nurfaida. Nama saya Azara Nabila. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Yo! Pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks karena banyak indikator yang dapat mempengaruhinya. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius. Hampir setiap daerah di Indonesia mengalami yang namanya masalah pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang sudah siap bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah sosial, namun masalah ini juga memiliki keterkaitan dengan masalah ekonomi. Pengangguran adalah sedikit dari banyaknya masalah sosial yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori klasik. Teori ini menyatakan bahwa pengangguran dapat diatasi dengan mekanisme pasar bebas. Jika terjadi kelebihan tenaga kerja, upah akan menurun. Ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, yang dimana hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja asalkan harganya stabil. Selanjutnya, teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat, bukan upah tinggi. Penurunan upah justru menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi. Ia menganjurkan intervensi pemerintah untuk menjaga permintaan agregat agar tercipta lapangan kerja. Yang ketiga, teori Malthus. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan persediaan makanan. Hal ini menyebabkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak orang yang tersisih dan menjadi pengangguran karena tidak terserap oleh lapangan kerja yang terbatas. Yang keempat, teori sosiologi ekonomi non-Marxian. Berkembang dari pemikiran Marx, teori ini menyoroti peralihan dari kapitalisme kompetitif ke kapitalisme monopoli. Perusahaan besar menguasai pasar, menyebabkan perusahaan kecil bangkrut dan tidak mampu menggaji pekerja. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Secara keseluruhan, pengangguran dapat muncul karena faktor pasar, ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pertumbuhan penduduk. Maka, penanganannya perlu pendekatan yang menyeluruh dari sisi ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Jenis-jenis pengangguran. Ada dua macam jenis-jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Ada 4 kategori, yaitu friksional, yang mana pengangguran ini terjadi akibat perpindahan pekerja ke tempat lain untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, atau biasa disebut dengan pengangguran sementara. Kemudian ada siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh penurunan permintaan agregat ekonomi yang mengakibatkan terjadinya PHK kepada para karyawan. Kemudian ada struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi akibat kemajuan teknologi dan persaingan barang baru. Kemudian ada teknologi. Pengangguran ini diakibatkan oleh pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau teknologi canggih. Jenis yang kedua itu pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Meskipun ia bersedia dan mampu bekerja, tetapi tidak tersedia lapangan kerja. Contohnya seperti lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena tidak ada perusahaan yang membuka lowongan kerja di bidang keahliannya. Yang kedua, ini ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang diinginkan melebihi kebutuhan, sehingga produktivitas mereka sangat rendah atau bahkan tidak memberikan kontribusi tambahan terhadap output. Yang ketiga, ini ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena aktivitas kerja hanya tersedia pada musim-musim tertentu, sehingga di luar musim tersebut tenaga kerja ini menganggur sementara waktu. Contohnya seperti petani saat musim tanam atau musim panen. Dan yang terakhir ini ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini terjadi karena seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal, atau pekerjaan yang dilakukan tidak sepenuhnya
memanfaatkan keterampilan. Contohnya seperti seorang sarjana teknik yang bekerja sebagai ojek itu karena tidak ada pekerjaan yang sesuai. Yang terakhir ini ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini terjadi ketika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal atau pekerjaan yang dilakukan tidak sepenuhnya memanfaatkan keterampilannya. Contohnya seperti seorang sarjana teknik yang bekerja sebagai ojek online karena tidak ada pekerjaan yang sesuai. Masalah pengangguran di Indonesia itu terjadi karena banyak penyebab. Yang pertama, banyaknya para pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Padahal keahlian itu bisa menjadi nilai plus di mata perusahaan. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana para pekerja itu memiliki akses yang terbatas dalam mencari informasi perusahaan mana yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan, yang dimana lapangan pekerjaan itu lebih banyak di ibu kota daripada di kota-kota kecil, yang membuat orang-orang itu merantau ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Yang kelima yaitu belum maksimalnya upaya pemerintah, di mana pemerintah itu seharusnya memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan memberantas budaya malas yang masih tertanam di dalam diri para pencari kerja. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di masyarakat. Masalah pengangguran di Indonesia juga berdampak terhadap perekonomian. Yang pertama, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa menurunkan pertumbuhan ekonomi? Karena potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, menurunkan pendapatan nasional. Di sini maksudnya output aktual lebih rendah daripada output potensial. Yang ketiga, mengurangi penerimaan pajak negara yang berakibat dari rendahnya kegiatan ekonomi. Yang keempat, menurunkan konsumsi dan permintaan pasar yang berdampak pendapatan rumah tangga menurun, daya beli turun. Dan yang kelima, menghambat investasi. Di sini maksudnya investor ragu karena ketidakpastian pasar kerja. Yang keenam, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang artinya pendapatan tidak stabil menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir, menurunkan produktivitas jangka panjang. Maksudnya tenaga kerja tidak digunakan secara efisien. Dampak terhadap stabilitas sosial. Selain berdampak kepada perekonomian, pengangguran juga berdampak terhadap stabilitas sosial. Ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama yaitu meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Karena jika seseorang menjadi pengangguran, maka dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu banyak yang menjadi pengemis, gelandangan, dan pengamen. Kedua, meningkatkan kriminalitas. Karena seseorang adalah seorang pengangguran, maka dia tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, banyak yang rela melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri dan merampok untuk alternatif sebagai cara untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu masalah psikologis. Selain kepada efek ekonomi, psikologis seseorang yang menganggur itu dapat juga terganggu. Yang pertama yaitu dampaknya yaitu timbulnya stres, rasa putus asa, hingga depresi. Yang keempat yaitu beban sosial meningkat. Karena banyaknya pengangguran tersebut, maka itu juga akan meningkatkan beban sosial, yang dimana akan banyak orang-orang yang dimana dia itu tidak mampu untuk meningkatkan taraf sosialnya itu. Permasalahan pengangguran ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tentunya ada cara mengatasi untuk permasalahan pengangguran ini. Yang pertama yaitu cara berdasarkan sudut pandang pemerintah. Nah, berdasarkan sudut pandang pemerintah untuk mengatasi pengangguran dapat menggunakan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Nah, di kebijakan moneter ini ada pula kebijakan moneter kontraktif, yaitu dengan cara menggunakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat guna mengendalikan inflasi. Lalu ada juga kebijakan moneter ekspansif, yaitu menggunakan kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan suku bunga, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli, serta mengurangi pengangguran. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui perubahan pendapatan dan pengeluaran negara, seperti menurunkan pajak dan meningkatkan belanja sektor publik untuk mendorong konsumsi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengatasi resesi. Yang ketiga ada
menyediakan program pendidikan dan pelatihan. Nah, dengan mengadakan program pendidikan vokasi, pelatihan kerja, kursus keterampilan, magang industri dan sertifikasi agar tenaga kerja lebih siap pakai seperti yang ada pada BLK. Lalu yang keempat ada menciptakan proyek padat karya. Nah, dengan mengadakan program padat karya seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi yang banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan sampai menengah. Yang kelima, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong investasi dalam negeri dan luar negeri, serta memperluas sektor industri dan jasa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu mengatasi pengangguran dari sudut pandang masyarakat. Ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran dari sudut pandang masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan skill dan pendidikan. Yang dimana jika seseorang memilih skill atau memiliki kemampuan tertentu, yang dimana kemampuan tersebut dibutuhkan oleh beberapa perusahaan, maka dia akan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu membangun usaha-usaha kecil. Membangun usaha-usaha kecil, bisnis itu akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana itu akan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, yang dimana selain melakukan perputaran ekonomi, itu juga akan mengurangi pengangguran, yang dimana itu akan berpengaruh baik kepada perekonomian. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi masyarakat untuk mencari peluang kerja. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih pada saat ini, maka tidak menutup kemungkinan pekerjaan tersebut bisa didapatkan dari teknologi yang ada. Yang dimana teknologi tersebut sudah berkembang pesat, yang dimana itu akan menyebabkan lebih banyak terbukanya peluang pekerjaan untuk masyarakat. Yang keempat yaitu menerapkan pola pikir adaptif, siap belajar hal baru dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Di zaman globalisasi yang sangat gencar-gencarnya pada saat ini sangat diperlukan, karena dengan kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru, keadaan yang baru, itu akan menyebabkan kita untuk lebih siap untuk menghadapi keadaan-keadaan di masa yang akan datang. Mengukur pengangguran. Nah, ternyata pengangguran yang terjadi di sekitar kita dapat dihitung menggunakan perhitungan yang sesuai dengan standar. Namun, sebelum kita menghitung pengangguran yang ada di sekitar kita, ada yang perlu kita ketahui mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam perhitungan tersebut. Yang pertama adalah variabel angkatan kerja, didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Kemudian adalah tingkat pengangguran, merupakan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Kemudian ada tingkat partisipasi angkatan kerja, merupakan persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Kemudian, rumus yang akan kita gunakan dalam menghitung pengangguran yang ada di sekitar kita yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali dengan 100%. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, kita dapat menghitungnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Oh, Dan, utang kau kena bersera, bayar dulu koko. Belum ada duit. Baik dak do tuh. Daknya Ikut ada apa kau baca, jaminan dah? Jangan lah, Bu. Yang mau bawanya dah. Dem dah ada pacet. Halo. Kalian ngapain sih?
Betul. Sekian video presentasi tentang pengangguran dari kami. Mungkin yang nonton masih menganggur, sabar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya segelintir ruang yang terus keluar derasku sekarang bernafas tanpa tujuan jelas.